Coba jujur, siapa di antara kalian yang pernah kepikiran begini? Berapa sih sebenarnya minimal utang di pinjol supaya kita nggak didatangi di si lapangan? Harus telat berapa hari sih baru mereka datang? Kalau cuma utang kecil, mereka bakal nyamperin juga nggak ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Pertanyaan ini tuh sering banget ditanyain. Karena ya wajar sih, siapa yang nggak cemas kalau tiba-tiba ada orang asing datang ke rumah ngaku-ngaku dari pinjol dan minta pelunasan utang. Apalagi kalau sampai bikin heboh tetangga, tapi yuk kita bahas ini pelan-pelan, biar kamu nggak keburu panik dan bisa ambil keputusan dengan tenang. Sebenarnya, kalau ditanya berapa nominal utang minimal yang bisa bikin kita didatangi di si lapangan, jawabannya adalah tidak ada patokan resmi yang pasti. Nggak ada tuh aturan tertulis yang bilang, kalau utang kamu Rp500.000 ke atas, kamu pasti didatangi. Atau kalau cuma Rp200.000, kamu aman. Itu semua tergantung kebijakan masing-masing penyedia pinjol dan tim penagihan mereka. Tapi, dari banyak pengalaman teman-teman yang pernah menghadapi situasi ini, mayoritas yang didatangi di si lapangan adalah mereka yang punya tunggakan di atas Rp500.000. Nah, di bawah nominal itu biasanya sih jarang banget ada penagihan langsung ke rumah. Tapi sekali lagi bukan berarti itu jadi jaminan ya. Karena setiap perusahaan pinjol punya kebijakan berbeda. Bahkan dalam satu perusahaan pun DCI-nya bisa beda-beda cara mainnya. Ada yang santai, ada yang agresif, ada yang cuma nagih lewat WA dan telepon, tapi ada juga yang memang turun ke lapangan. Dan satu hal lagi yang penting, kadang DCI datang bukan karena kamu sendirian punya tunggakan, tapi karena di daerah tempat tinggalmu ada beberapa orang lain yang juga gagal bayar. Nah, mereka sekalian aja datang ke beberapa alamat sekaligus. Misal, di kampung kamu ada tetangga yang utangnya lumayan besar, lalu kamu juga ada di daftar penagihan. Akhirnya, karena udah sekalian ke daerah situ, kamu pun ikut dikunjungi. Jadi bukan semata-mata karena nominal utangmu, tapi kamu juga nggak perlu terlalu takut. Kehadiran di si lapangan itu bukan akhir dari segalanya. Kalau memang kamu belum mampu bayar, ngomong aja baik-baik. Katakan terus terang bahwa kamu sedang berusaha. Tapi hindari janji-janji palsu seperti menyebut tanggal bayar kalau kamu belum yakin. Karena janji tanggal itu sering jadi bumerang. Kalau kamu ingkar, mereka akan makin sering datang atau makin agresif. Ingat ya teman-teman, tujuan kita adalah menyelesaikan utang, bukan memperbesar masalah. Jadi, meskipun Desi datang, tetap tenang. Jangan panik. Hadapi dengan sikap yang baik dan sopan. Terus, jangan juga kamu sampai merasa bahwa ini akhir dari dunia. Karena banyak kok orang-orang yang dulu pernah gagal bayar pinjol, tapi akhirnya bisa bangkit, bisa melunasi utangnya satu persatu, dan sekarang hidupnya lebih tenang. Kuncinya cuma satu, niat dan usaha. Kalau kamu sudah punya niat kuat untuk menyelesaikan masalah ini, insya Allah jalannya akan dibukakan. Rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi teman-teman jangan overthinking ya. Fokus aja untuk memperbaiki kondisi keuangan. Kurangi konsumsi yang nggak perlu. Cari penghasilan tambahan kalau bisa. Dan yang paling penting, jaga mental dan spiritual kalian. Perbanyak doa, minta kekuatan. Karena ini bukan cuma soal angka di aplikasi, tapi soal ketenangan hidup juga. Semangat terus buat kamu yang sedang berjuang melunasi pinjol. Kamu nggak sendirian. Dan kamu pasti bisa lepas dari jerat ini. Terima kasih sudah dengerin sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.